dalam menganalisis sistem tenaga listrik, maksudnya dalam menganalisis aliran dayanya gitu ya. Ada beberapa metode yang nanti mungkin kita akan coba identifikasi satu persatu. Oke, untuk pertama kita mungkin akan sedikit mengulas terkait komponen sistem tenaga listrik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di sebelum UTS kemarin kita sudah menganalisis atau mungkin mengidentifikasi atau belajar sedikit terkait komponen-komponen yang ada di sistem tenaga listrik. Sebetulnya sudah dari dulu zaman kita belajar pengantar sistem tenaga listrik ya. Cuman kan kalau dulu itu masih terkait konsep, tapi pas sudah masuk mata kuliah HSTL itu kita sudah mulai masuk ke perhitungan, kemudian model, rangkaian ekuivalen, dan seterusnya. Dan secara umum di sistem tenaga listrik itu seperti yang kita ketahui ya, intinya dia terdiri dari 4 komponen ini gitu ya, mulai dari pembangkitan hingga ke beban. Jadi pembangkitan biasanya kita lambangkan dengan generator, kemudian di saluran transmisinya juga kita punya transformator atau trafo, dan juga nanti ada terkait saluran atau lines ya bisa kita katakan, dan yang terakhir itu adalah beban. Jadi keempat komponen ini akan kita identifikasi dan akan kita gunakan untuk menganalisis aliran dayanya gitu. Jadi nggak akan terlepas dari keempat komponen ini. Oke, kemudian sedikit ini terkait generator. Jadi mungkin kita udah tahu ya, generator itu bentuknya beragam, kemudian juga prinsip kerjanya juga seperti apa, dan bagaimana hukum-hukum yang melekat di generator. Dan seperti yang pernah kita ketahui juga bahwa rangkaian ekuivalen dari sebuah generator itu ya dia hanya terdiri dari sumber tegangan, kemudian ada reaktansi, dan sini biasanya ada beban. Kurang lebih seperti itu, dimana reaktansi ini tentu biasa terdiri dari resistansi dan juga reaktansi dari statornya. Dan untuk persamaan umumnya dari model generator ini, apapun itu ya dicari dengan rumus seperti ini. Jadi tegangan atau IMF di generator gitu ya, di sini itu nilainya akan sama dengan tegangan di terminal ditambahkan dengan tegangan di sistem gitu ya. Jadi di statornya, jadi tegangan di statornya sendiri kita kalikan antara arus stator dengan resistansinya, kemudian dengan reaktansi dari si generatornya itu sendiri. Jadi ini kurang lebih sedikit apa ya, review terkait generator. Kemudian komponen yang kedua, trafo, juga kita sudah sering membahas gitu ya, mulai dari bentuknya dulu zaman PSTL, kemudian ini juga rangkaian inti di dalamnya di mana terdapat rangkaian belitan primer, belitan sekunder, kemudian inti besi dan seterusnya. Dan kemarin kita masuk ke AST itu sudah masuk ke rangkaian ekuivalen, di mana rangkaian ekuivalen trafo itu kurang lebih seperti ini. Dan apabila kita pecah gitu ya, misalkan dilihat hanya dari sisi sekunder, maka sisi sekunder ini isinya adalah kembali lagi R dan X lagi. Jadi impedansi di sisi primer, misalkan di salah satu sisi kalau kita lihat misalkan itu ya isinya kurang lebih resistansi dan reaktansi lagi gitu. Jadi memang isinya itu aja, tidak ada yang lain. Dan termasuk nanti terkait perbandingan-perbandingan yang ada di trafo, misalkan perbandingan tegangan, lilitan dan juga arus. Ini juga sudah sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian dari sisi saluran transmisi kita katakan yang kemarin kita pernah pelajari sebelum UTS juga kita sudah mengetahui bahwa saluran transmisi itu terbagi menjadi 3 secara umum. Ada yang pendek, kemudian medium, dan juga ada yang panjang, tergantung dari panjang salurannya. Di mana ketika salurannya itu dikatakan pendek itu dia kapasitansinya sangat kecil sehingga bisa diabaikan, dan yang kita hitung hanya resistansi dan juga induktansinya saja. Termasuk nanti di yang ukurannya medium itu si kapasitansi kita masih anggap kecil, tapi memang ada, tapi kita anggap di ujung-ujung saluran. Dan untuk yang panjangnya tentunya kita membutuhkan perhitungan khusus dan kemarin tidak kita sampaikan. Jadi cukup yang short dan medium saja. Dan rangkaian-rangkaian yang tampil di sini juga mungkin kalian sudah familiar terkait rangkaian saluran transmisi. Dan pada akhirnya untuk rumus gitu ya, rumus untuk di saluran itu kembali lagi berkaitan dengan impedansi saluran, di mana impedansi salurannya itu adalah penjumlahan dari resistansi saluran dan juga reaktansi di saluran itu sendiri. Ini untuk komponen saluran. Nah,
Untuk beban sendiri, kita juga sudah pernah mempelajari dulu saat PSTL, mana beban itu kalau dulu kita hanya membagi menjadi dua saja gitu ya. Jadi berdasarkan sifat alaminya, itu ada resistif, induktif, dan kapasitif. Kita juga sudah tahu perbedaan beban yang resistif itu apa, yang induktif itu apa, kapasitif itu apa, dan contoh-contoh dari masing-masingnya. Kemudian berdasarkan penggunaan, juga kita sudah belajar gitu ya, bahwa beban itu ada yang untuk residensial, atau perumahan, di mana beban perumahan itu biasanya si resistansinya lebih dominan daripada induktansinya. Kemudian beban komersil seperti mall, gedung, dan lain sebagainya itu, di mana RNL-nya biasanya hampir sama. Sedangkan untuk industrial, seperti yang kita ketahui bahwa induktansinya dia lebih dominan daripada resistansinya. Ini untuk pembagian beban berdasarkan penggunaannya. Dan kalau misalkan kita teliti lebih dalam lagi, berdasarkan karakteristik daya, bahwa beban itu terbagi menjadi dua, ada yang impedansinya tetap, ada yang dayanya yang tetap. Kalau impedansinya tetap, maka perubahan arus ini akan sebanding dengan perubahan tegangan. Sehingga kalau di sini A itu artinya delta ya, Ibu tidak sempat menuliskan delta di sini, jadi delta I artinya perubahan arus itu akan sama dengan delta V, di mana nanti perubahan dayanya pun akan sebanding dengan kuadrat dari perubahan tegangannya. Contohnya biasanya ada di lampu, heater, dan seterusnya. Kemudian kalau yang dayanya tetap, ini kebalikannya, jadi perubahan arus ini akan berbanding terbalik dengan perubahan tegangan. Jadi kalau arusnya naik, tegangannya akan turun, dan biasanya adanya contoh di motor induksi. Dan untuk beban sendiri, rumusnya sama, nggak beda jauh dengan yang lain, itu terkait impedansi, yaitu tinggal dijumlahkan resistansi dan reaktansinya. Begitupun ketika kita berbicara dengan daya kompleks, di mana daya kompleks ini, karena kita akan menganalisis aliran daya ya, berarti kan aliran beban juga, maka kita harus selalu ingat bahwa daya kompleks ini adalah penjumlahan antara daya aktif atau daya nyata dengan daya reaktifnya. Jadi selalu datang dengan komponen imajiner dan juga komponen realnya. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu analisis aliran daya ya. Jadi sekali lagi itu bisa kita sebut sebagai load flow analysis atau analisis aliran daya, atau power flow analysis atau analisis aliran beban gitu ya. Jadi beban atau daya sama saja. Jadi intinya studi aliran beban ini penting kita lakukan untuk merencana dan juga merancang perluasan di sistem tenaga listrik di masa yang akan datang. Jadi kita memang perlu menganalisis ini gitu. Karena studi ini dia akan nantinya memberikan sebuah solusi dari keadaan steady state di semua bus yang terhubung untuk kondisi beban tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa beban itu kan fluktuatif sesuai dengan keadaan gitu. Jadi tidak bisa kita pastikan. Makanya perlu adanya analisis aliran daya. Jadi dengan kebutuhan daya sekian, daya itu mengalirnya kemana saja atau beban itu kemana saja. Kemudian intinya jadi masalah dari aliran beban ini itu terdiri dari apa ya, nyari aliran daya nyata, daya reaktif, kemudian tegangan jaringan pada kondisi tertentu gitu. Jadi setiap bus nanti akan ada 4 besaran yang perlu diketahui dan dianalisis lebih lanjut. Besaran-besaran itu yang tadi ya, ada apa namanya, daya nyata, daya reaktif, tegangan, dan sudut fasa. Jadi nanti keempat besaran itu yang akan kita analisis lebih dalam. Jadi sebenarnya apa sih studi aliran beban itu? Secara definisinya ya, jadi secara bahasa itu intinya dia adalah analisis numerik aliran daya listrik dalam sistem kelistrikan apapun gitu. Intinya benar-benar analisis numerik. Nah, studi aliran beban juga ini merupakan penilaian dalam kondisi tunak atau steady state dari sebuah sistem kelistrikan. Apa sih tujuan dari PFA ini? Tujuannya adalah tentu untuk menentukan aliran dayanya, arusnya, tegangannya, daya nyatanya, kemudian daya reaktifnya dalam suatu sistem dan dalam kondisi beban yang bagaimanapun gitu ya. Itu tujuan dari power flow analysis. Jadi studi aliran beban ini dia merupakan salah satu studi yang paling sulit sebetulnya dalam analisis sistem tenaga. Karena studi ini dia akan nantinya mengevaluasi kemampuan sistem untuk mensuplai beban secara memadai sambil tetap dia itu berada dalam rentang tegangan dan arus yang diperlukan. Artinya ada constraint yang harus kita jaga juga. Kemudian
uh, pentingnya studi aliran beban gitu ya. Kenapa kita harus melakukan studi aliran beban? Karena studi aliran daya ini sangat membantu ketika membuat rencana masa depan dengan mempertimbangkan dan menganalisis berbagai situasi yang berkaitan dengan sistem tenaga listrik. Misalnya ketika kita punya saluran transmisi akan dipindahkan nih dari sistem untuk adanya pemeliharaan misalkan ya. Nah, kita akan bertanya-tanya apakah saluran yang tersisa ini mampu melayani beban tanpa melebihi nilai pengenalnya ataukah bagaimana. Nah, nanti adanya analisis aliran daya ini tentu bisa menjawab persoalan-persoalan seperti tadi. Dan melalui studi aliran beban ini, kita dapat memperoleh informasi sekali lagi terkait tentang level tegangannya, kemudian sudut fase atau delta pada setiap bus dalam kondisi steady state. Ini penting karena besarnya tegangan bus ini harus selalu kita jaga dalam batas yang ditentukan seperti yang kita ketahui ya. Dan setelah sudut bus dan level tegangan ini dihitung menggunakan analisis aliran daya, maka besar daya reaktif kemudian daya nyata juga bisa kita hitung. Jadi nanti ujung-ujungnya adalah kita akan tahu gitu ya berapa P, Q, V, dan deltanya. Jadi analisis aliran daya ini sekali lagi kita akan dapat mengetahui lebih banyak dan bisa juga lebih sedikit dari status sebuah beban. Dan solusi dari aliran daya ini memang sangat penting untuk melakukan evaluasi berkelanjutan dari kinerja sistem tenaga sehingga aksi-aksi atau tindakan pengendalian yang tepat ini dapat diambil jika diperlukan. Kemudian analisis beban atau aliran daya juga sangat penting. Tujuannya itu untuk pengoperasian sistem tenaga dalam kondisi operasi yang saat ini gitu ya. Kemudian selain itu juga untuk peningkatan mutu dan juga tentunya untuk perluasan kapasitas di masa yang akan datang. Kemudian tujuan dari adanya perhitungan aliran daya atau aliran beban ini adalah tentu untuk menentukan karakteristik operasi kondisi steady state dari sistem tenaga untuk beban tertentu dan kondisi daya dan tegangan generator yang sebenarnya. Dan tujuan lain dari adanya studi aliran daya ini adalah tentu untuk dapat merencanakan dan memperhitungkan situasi di masa yang akan datang. Seperti dia ketika kita misalkan harus mematikan salah satu saluran transmisi untuk pemeliharaan, maka apakah saluran yang tersisa ini dapat menangani beban yang diperlukan tanpa melebihi nilai pengenalnya. Salah satunya itu adalah seperti itu. Kemudian studi aliran daya ini biasanya digunakan untuk menyelidiki yang pertama komponen atau circuit loading, kemudian profil tegangan bus, kemudian adanya aliran daya nyata dan juga daya reaktif, kemudian juga kita akan menginvestigasi atau menyelidiki terkait losses di power system dan juga untuk pengaturan tap transformer. Kurang lebih biasanya analisis aliran daya ini digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut. Tentunya masih ada banyak lainnya ya. Oke, nah pertanyaannya adalah bagaimana sih kita melakukan studi analisis aliran daya atau studi aliran beban? Kita akan berbicara 3 hal. Yang pertama ini terkait langkah-langkahnya, kemudian yang kedua terkait metode, dan yang ketiga terkait caranya. Jadi yang pertama kita masuk ke langkah dalam melakukan studi aliran beban. Jadi sebetulnya hanya ada 3 langkah gitu ya, simpelnya. Yang pertama itu kita hanya butuh melakukan pemodelan komponen sistem tenaga. Jadi yang tadi kita lakukan ya, pemodelan. Kemudian yang kedua adanya pengembangan persamaan. Jadi dari model itu kita lakukan atau kita buat persamaannya. Kemudian yang ketiga memecahkan persamaan tersebut dengan teknik numeriknya. Nah, salah satu contoh ketika kita misalnya memodelkan seperti yang kita ketahui bahwa generator gitu ya, pemodelannya seperti ini, dan ini adalah generator pada bus 1 misalkan ya, dan total pembangkitan pada bus 1 ini kita bisa dapat dengan rumus seperti biasa ya, daya kompleks P ditambah JQ. Kemudian kalau model beban ini biasanya seperti ini, ada tanda panah ke bawah atau ke samping, intinya ada tanda panah, ini menunjukkan bahwa ini adalah beban pada bus tersebut. Dan untuk mencari total permintaan daya di bus tersebut yaitu dengan rumus daya kompleks masih sama juga dengan yang di generator, di mana ini adalah P ditambah JQ. P-nya adalah daya nyata, kemudian Q-nya itu seperti biasa adalah daya reaktif.
Dan modeling untuk di power system maksudnya di saluran transmisi, kita juga sudah tahu bahwa pemodelannya sederhananya seperti ini, dan biasanya memang terdiri dari R, resistansi, dan juga reaktansi. Resistansi dalam bentuk bilangan real dan reaktansi dalam bentuk imajiner, dan impedansinya dari bentuk I/2, atau misalkan kita katakan sebagai half-line charging admittance. Kemudian untuk saluran, pemodelan saluran, jadi ini ceritanya ada dua sistem yang terdiri dari dua bus, misalkan ya. Jadi nanti ada power generated at bus I, jadi yang tadi ya daya yang dibangkitkan pada bus tertentu, itu rumusnya seperti ini, dan juga di beban tertentu rumusnya seperti ini. Kemudian kita dapat mendefinisikan daya yang diinjeksikan pada bus 1 ini dengan rumus seperti ini gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut saat masuk ke analisis aliran dayanya. Ini masih dalam tahap modeling saja. Nah, kemudian untuk metodenya sendiri, jadi dalam melakukan studi aliran daya, pertama tadi kita sudah belajar terkait langkahnya, ada 3 langkah, kemudian selanjutnya itu ada metode yang biasa digunakan untuk analisis aliran daya ini ya kurang lebih ada 3, ada Gauss-Seidel, kemudian ada Newton-Raphson, dan ada fast decouple. Nanti mungkin kita akan bahas satu persatu dari setiap metode ini, apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan bagaimana cara menghitung untuk setiap metode-metode ini. Dan harapannya nanti kita bisa mengaplikasikannya di software gitu ya. Ini tidak hanya perhitungan manual menggunakan rumus-rumus saja, karena itu benar-benar time consuming banget gitu ya. Kemudian selain metode, ada cara untuk melakukannya. Sekali lagi caranya ini ada 2, jadi ada secara matematis, analisis secara matematis, di mana nanti kita akan melakukan perhitungan melalui rumus-rumus tadi dan melakukan melalui metode-metode yang tadi disebutkan. Dan yang kedua, bisa kita gunakan dengan bantuan software gitu ya. Nah, untuk analisis secara matematis sendiri, ini banyak banget urutannya ya. Mulai dari merepresentasikan sistem dengan single line diagramnya, kemudian jangan lupa si kuantitas atau parameter yang ada di sistem tersebut ini harus dalam bentuk per unit. Jadi sekali lagi yang masih belum paham dalam mengkonversi ke per unit, harapannya nanti pas ini sudah paham. Kemudian setelah semuanya dalam per unit, maka yang kita lakukan adalah menggambar atau membentuk sebuah diagram impedansi. Jadi harus mulai sering ini ya, familiar dengan istilah impedansi atau admitansi atau apalagi itu yang ada sih isinya. Kemudian dari diagram impedansi ini kita bisa membuat matriks Y-bus. Y-bus itu adalah matriks admitansi, matriks bus admitansi. Kemudian kalau sudah, kita nanti bisa mengklasifikasikan dari bus-bus tersebut apakah dia termasuk swing bus, apakah generator bus atau load bus. Lalu kita mulai menjawab nih variabel apa saja yang hilang, artinya yang tidak ada atau yang tidak diketahui, dengan mengasumsikan berbagai macam variabel yang diketahuinya gitu. Jadi nanti kita akan ketahui perbedaan dari setiap bus itu, apakah dia diketahuinya apa, maka yang perlu kita cari adalah apa. Kemudian baru kita mencari pendekatan untuk daya reaktif, daya aktif yang sudah diberikan, dan seterusnya gitu, untuk mencari nilai-nilai yang belum diketahuinya. Kemudian baru kita, ini kalau menggunakan Newton-Raphson method ya, kita bisa melakukan seterusnya sesuai dengan langkah-langkah ini. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, untuk softwarenya sendiri sebetulnya banyak. Ada ETAP, SKM, Easy Power, PSS, Neplan, dan seterusnya. Tapi yang common, yang biasa gitu ya, yang biasa mungkin di Indonesia sendiri itu biasanya kalau nggak ETAP pakainya MATLAB. Tapi kebanyakan sih pakainya ETAP untuk software analisisnya. Dan setiap node dari sistem ini tentu harus memiliki 4 parameter utama. Sekali lagi, dalam menganalisis aliran daya, ini hanya 4 parameter ini yang akan kita bahas. Jadi ada daya aktif atau daya nyata dalam bentuk P, kemudian daya reaktif itu Q, kemudian tegangan atau V, dan juga sudut fasa dari tegangan atau delta. Jadi kita akan bolak-balik 4 parameter ini saja yang diketahui atau ditanyakan dan dianalisis. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung sedikit terkait ini ya, apa namanya, tipe-tipe bus. Jadi dalam mendefinisikan node,
dalam model perangkat lunak nantinya kita akan mempertimbangkan 3 jenis bus, dan biasa dalam analisis aliran daya ini busnya terdiri dari load bus. Jadi ini juga harus mulai terbiasa bahwa load bus itu berarti bus yang terdiri dari P dan Q, di mana karena dia load bus maka yang diketahuinya adalah daya nyata dan daya reaktif dari bus tersebut. Kemudian yang kedua, selain bus beban atau load bus, itu ada juga bus pembangkitan atau bus generator, atau biasa disebut juga dengan PV bus. Jadi PV bus ini yang diketahui adalah tegangan dan juga daya nyatanya. Jadi P dan V ini diketahui di bus generator. Dan yang terakhir ada slack bus atau swing bus. Ini biasanya magnitud dari tegangan dan juga sudut fasanya yang diketahuinya. Nah, kalau dalam bentuk tabel, ini bisa kita spesifikasikan menjadi seperti ini. Jadi ada di sini ada tegangan, kemudian daya nyata dan daya aktif, ada magnitude dan juga angle-nya, kemudian ada generation dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi apakah dia misalkan load bus, berarti yang load bus itu yang diketahui hanya ini, real power, kemudian dan reactive power. Untuk voltage dan angle ini tidak diketahui. Untuk generator misalkan justru sebaliknya, dia real power yang diketahui, reactive powernya tidak diketahui, di generasi tidak diketahui, tapi loadnya diketahui di sini, dan seterusnya. Atau ini juga bisa dalam bentuk lainnya ya, dalam bentuk lain dari ya orang-orang menyimpulkan beberapa jenis bus ini dengan berbagai macam cara gitu ya. Ada yang cara yang tadi di tabel yang sebelumnya, ada yang dengan cara si kolom itu kemana saja kolom yang diketahui, variabel yang diketahui dan variabel yang belum diketahuinya. Jadi ini lebih mudah kalau menurut Ibu. Kemudian ini mungkin nanti bisa dibaca saja perbedaan-perbedaan terkait swing bus dan slack bus, tapi intinya itu sebetulnya yang ada di sini ya, apa yang diketahui dan yang tidak diketahuinya saja sebetulnya terkait perbedaan dari bus-bus tersebut. Oke, selanjutnya dalam menganalisis aliran daya kita memerlukan beberapa data. Jadi nanti yang akan kita butuhkan yang pertama kurang lebih ada data dari sistem itu sendiri. Jadi data dari sistem biasanya jumlah busnya, kemudian jumlah bus PV, jumlah beban, jumlah saluran atau jumlah trafo dan lain sebagainya. Kemudian ada data dari bus generatornya, mungkin nomor busnya atau pembangkitan daya aktifnya atau besaran tegangannya dan seterusnya. Ada juga data beban pastinya. Untuk semua beban kita perlu misalkan nomor busnya dan permintaan daya aktif dan daya reaktif dari beban tersebut itu seberapa. Kemudian ada data saluran transmisi, dan untuk setiap saluran transmisi yang terhubung kita akan tahu nanti ya bagaimana. Kemudian ada data trafo dan juga data elementionnya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah atau tahap pertama dalam melakukan analisis aliran daya. Jadi hal yang harus apa nih? Sudah mau habis ya? Oke, biar nggak bolak-balik, biar nggak kepotong, mungkin kita end meeting yang ini dulu, Kak, tolong bikinin yang baru, Kak. Soalnya nanti kita masuk ke perhitungan, biar nggak kepotong. Boleh yang lainnya bisa leave, nanti kita join yang baru. Oke, kita lanjut lagi ya sambil nunggu yang lain. Silakan teman-teman yang lainnya dikabarin untuk segera join agar waktu yang ada kita bisa maksimalkan. Ibu izin share screen lagi. Oke ya, jadi kita lanjutkan untuk pembahasannya. Bentar. Sorry Bu, ada ya, kirain nggak masuk. Oke, jadi kita mulai masuk ke salah satu langkah dalam melakukan analisis aliran daya. Jadi ada istilah yang kita kenal dengan matriks admitansi, atau dalam bahasa Inggrisnya berarti admittance matrix. Dan kita lihat seperti apa sih gitu ya
Jadi secara sederhana kita bisa katakan matriks admitansi ini merupakan representasi suatu sistem dalam bentuk matriks yang simetris. Jadi kalian mungkin sudah pernah mendengar matriks itu apa dan bagaimana gitu ya. Dimana karena dia judulnya adalah matriks admitansi, maka isinya itu adalah nilai-nilai dari admitansi dalam sistem tenaga itu sendiri gitu ya, dalam bus-bus itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memudahkan dalam menganalisis tentunya. Kemudian matriks admitansi ini ukuran atau dimensinya dia akan tergantung dari jumlah bus yang menjadi perhatian dalam sistem tersebut. Kalau sekarang mungkin kita dalam masih pembelajaran mungkin masih bus yang sedikit jumlahnya, tapi dalam kenyataannya ukuran dari matriks admitansi ini dapat mencapai ribuan baris dan kolom, artinya dia busnya bisa terdiri dari banyak sekali gitu ya, sehingga tentu nanti kita akan membutuhkan operasi penyederhanaan dan seterusnya. Kemudian matriks admitansi kita sebut juga sebagai bus admittance atau biasa dikenal dengan istilah Y-bus. Jadi setelah belajar ini nanti sudah tidak asing lagi dengan istilah bus admitansi atau dengan istilah Y-bus. Dan matriks admitansi ini dia disusun berdasarkan nodal analisis, di mana nodal analisis ini kembali lagi ke rangkaian elektrik ya, ke prinsip rangkaian listrik, dia berkaitan dengan KCL. KCL itu apa? Kirchhoff Current Law. Jadi nanti yang akan kita analisis ini mengacu kepada prinsip KCL tadi. Nah, dalam membangun matriks admitansi tentunya ada beberapa konsep yang harus kita garis bawahi. Jadi katakanlah di sini kita memiliki matriks 3x3 gitu ya. Di mana matriks 3x3 itu kita punya elemen diagonal yang seperti ini dan juga ada elemen off diagonalnya, itu berarti selain yang ini. Nah, dalam menentukan atau membangun matriks admitansi kita harus tahu cara menentukan elemen diagonal dan juga cara menentukan elemen off diagonalnya. Nah, elemen diagonal YIJ atau kita katakan dari sebuah Y-bus adalah jumlah dari seluruh admitansi yang terhubung pada bus J. Nanti kita akan lihat bagaimana realnya gitu ya. Jadi katakanlah di sini adalah YII, misalkan berarti Y11 artinya bus elemen diagonal yang ada di bus 1 ke 11 gitu ya. Maka jumlahnya itu adalah semua admitansi, kita jumlahkan semua admitansi yang terhubung ke bus 1. Jadi yang ada bus 1-nya yang nyambung ke bus 1 kita jumlahkan. Maka nanti penjumlahan tadi kita akan dapatkan elemen diagonalnya. Jadi misalkan Y11-nya atau Y22 misalkan. Kita lihat yang terhubung ke bus 2 itu bus berapa aja, apakah 21, 23 atau misalkan 42 dan seterusnya. Maka kita tinggal menjumlahkan saja. Kemudian itu untuk elemen diagonal ya. Intinya dia hanya menjumlahkan seluruh admitansi yang terhubung di bus tersebut gitu ya, yang nyambung ke bus yang dimaksud. Dan biasanya ininya bentuknya III, itu berarti dia bus yang sama, misalnya 11, 22, 33 dan seterusnya, tergantung dia matriks berapa kali berapa. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah terkait elemen off diagonal, artinya elemen selain dari diagonal yang ini. Untuk mengisi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini dan seterusnya, ini kita dapat dari nilai negatif dari admitansi yang menghubungkannya. Jadi misal kita mau mencari YIJ, Y-nya adalah 1, J-nya 2 misalkan, jadi Y12, maka nilai dari admitansi Y12 akan sama dengan Y21. 21 itu berarti di sini. Kan ini 11, 12, 13. Ini 21, 22, 23. Maka Y21 akan sama dengan Y12, di mana nilainya ini adalah negatif dari admitansi yang menghubungkannya. Jadi selalu nilainya minus ketika misalkan ini adalah elemen off diagonal. Tapi kalau misalkan elemen diagonal maka dia adalah penjumlahan. Kayak kita lihat untuk persamaan dari bus admitansinya. Secara umum karena dia bentuknya matriks, maka persamaan dari admitansi bus ini adalah I-bus sama dengan Y-bus dikalikan V-bus. Ini kalau misalkan ditelusuri lebih lanjut, ini benar-benar berasal dari nodal equation, di mana awal mulanya itu adalah dari KCL di setiap bus itu sendiri. Kita langsung pakai saja, di mana untuk mencari arus gitu ya di setiap bus, ini kita tinggal mengalihkan matriks dari admitansinya dengan tegangan di busnya. Jadi benar-benar tinggal I sama dengan Y dikalikan V saja itu dalam bentuk matriks.
Nah, bentuk matriks itu sendiri seperti ini. Jadi I-nya itu dimulai dari I1, I2, dan seterusnya, tergantung nanti dia ada berapa. Dan Y busnya ini tergantung juga tadi jumlah busnya ada berapa. Nah, ini yang tadi Ibu maksud. Jadi yang elemen diagonal ini, yang ini, Y11, Y22, mungkin Y33, Y44, dan seterusnya. Sedangkan elemen of diagonal itu ya selain yang diagonal ini. Jadi ada yang ke kanan, ada yang ke bawah. Ada Y12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Sampai 1N. Termasuk yang ke bawah 21, kemudian 23, 24, dan seterusnya. Kemudian si V-nya juga mengikuti berapa banyak arus yang masuknya. Jadi nanti kita akan ketahui I1 sampai I sekian, itu nilainya berapa. Arus I, jadi dia mengindikasikan bahwa di bus tersebut itu dia memiliki sumber, tapi kalau nggak ada sumber di bus tersebut, maka I-nya adalah sama dengan 0. Jadi sekali lagi, kalau misalkan tidak ada arus I, maka nilai I-nya itu kita asumsikan sebagai 0. Kemudian YIJ, YIJ itu adalah self admittance atau admitansi diri, sedangkan YII ini admitansi bersama. Di mana sih yang YII, mana yang IJ? YII itu yang ini yang sama. Jadi admitansi bersama, ada juga admitansi sendiri. Nah, untuk langkah-langkahnya dalam menentukan matriks admitansi gitu ya, dalam menyelesaikan, ini benar-benar langkah awal ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau menganalisis aliran daya, yang ininya belum paham, ya agak kerepotan gitu. Apalagi nanti kalau sudah menggunakan metode-metode yang tadi disebutkan, ada Gauss-Seidel, Newton-Raphson, Fast-Couple, dan seterusnya. Jadi langkah pertama ini dulu yang harus dipahami agar nanti ke depannya bisa melakukan perhitungan lebih mudah lagi gitu ya. Karena ke depannya pun perhitungannya lumayan menguras ini juga gitu ya, menguras otak dan menguras energi, apalagi bermain dengan iterasi. Jadi harapannya di sini bisa lebih paham dulu di awalnya. Jadi untuk langkah-langkahnya, ini pertama banget kita bisa mengubah sumber tegangan menjadi sumber arus, di mana ini adalah konsep dari rangkaian listrik yang bisa kita ketahui dengan istilah Thevenin Norton. Kemudian ingat mengubah impedansi itu Z ya. Jadi admitansi itu Y. Jadi dulu waktu PSTL kita sudah pernah belajar impedansi itu Z, lambangnya apa, satuannya apa, dan admitansi itu apa. Perbedaannya di mana kita juga sudah pernah pelajari. Nah, di sini dalam analisis aliran daya, kita pasti selalu mengubah dari impedansi ke admitansi, karena yang kita cari adalah matriks admitansinya. Kalau udah diubah nilainya ke dalam bentuk admitansi, dalam bentuk Y, berarti tinggal membuat diagram Z, kita ubah jadi diagram Y-nya. Jadi nanti ada single line diagram, di mana single line diagramnya itu adalah masih dalam bentuk impedansi, maka nanti kita ubah single line diagram tersebut ke dalam bentuk admitansinya. Baru dari sana kita buat matriks Y-busnya. Matriks Y-bus tentunya menjadi seperti ini gitu ya nih, yang Y11, Y12, Y12 ini adalah matriks Y-bus. Kalau sudah membuat matriks Y-bus, maka kita bisa menyusun persamaan Y-bus. Persamaan Y-bus itu yang ini. Jadi udah dalam bentuk I sama dengan Y dikalikan V. Tapi tentu dalam bentuk matriks. Jadi langkahnya cukup sederhana dan kita bisa ikuti mungkin ya. Dan kita lihat di sini ada contoh. Mungkin bisa sambil ini ya, apa namanya, siapkan kalkulatornya atau bukunya agar nanti nggak kelupaan gitu ya dalam mereview atau dalam menyusun materi admitansi, terutama contoh soal ini. Ini sebetulnya single line diagram ini Ibu dapat dari buku HD gitu ya. Jadi di sana sudah ada, tapi mungkin kalau misalkan kalian baca tidak, mungkin ada yang paham, mungkin ada yang juga yang belum paham gitu terkait urutan-urutan pengerjaannya. Kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu gitu ya. Tapi Ibu akan coba jelaskan bagaimana sih langkah-langkah yang sesuai gitu ya untuk menentukan matriks admitansi dari diagram yang ada seperti ini. Oke, kita lihat dulu di sini. Oke. Jadi kita dari sini diminta untuk membuat matriks admitansi. Maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah seperti yang kita ketahui bahwa matriks admitansi itu kita dapat pertama rumusnya ini adalah dengan YIJ. Kok jadi nggak enak kan ini? Bentar ya. Maka YIJ
sama dengan 1 per Z I J. Kok jadi nggak enakan gini sih? Oke, harapannya bisa sambil disimak dan sambil ditulis ya. Khawatirnya ini catatan yang Ibu nanti share kalian kurang kelihatan jelas gitu ya. Jadi kalau sambil nyimak dan sambil nyatet itu bisa saat ini juga gitu ya. Kalian perbaiki di buku catatan kalian. Karena ini kebetulan kayaknya si pen tab-nya kurang enakan, entah kenapa nih. Oke, seperti yang kita ketahui dalam mencari admitansi itu adalah 1 per impedansi. Jadi kalau kita mau mencari YIJ, maka kita cari dengan menggunakan rumus 1 per ZIJ. Gimana Z-nya itu sendiri? Seperti yang kita ketahui juga, dia terdiri dari bilangan real dan imajiner. Jadi ada RIJ, ditambah XIJ. Kalau ini jadi aneh gini, kenapa ya? Oke ya, silakan sambil diikutin saja ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini itu ada 3 bus. Ada bus 1, bus 2, ada 4 berarti bus 3 dan bus 4. Di mana bus 1 dan bus 2 ini ada sumber tegangan, sedangkan bus yang lain ini tidak ada. Dan ini J1, J0,4, J0,2, J0,2, J0,008, dan J0,8 ini merupakan impedansi dari masing-masing bus ini gitu ya. Maka yang kita perlu lakukan adalah mengubah impedansi ini menjadi admitansi. Kita coba rubah dulu. Nah, sebelum kita mengubah, kita lihat di sini. Di sini kan ada 4 bus. Ada bus 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat dulu. Karena matriksnya itu kan kita mulai dari 11, 10, dan seterusnya gitu ya. Maka kita lihat analisis 1 per 1 dari setiap busnya. Kita lihat dari bus 1. Bus 1 ini dia pertama terhubung dengan generator, ini terhubung dengan sumber, berarti 10. Kemudian terhubung juga dengan bus 2 berarti Y12, dan dia terhubung juga dengan bus 3 berarti Y13. Maka yang kita cari pertama adalah Y10, Y12, dan Y13. Kita lihat di sini. Ini kenapa jadi nggak enakan ya? Y10 sama dengan 1 per Y10 sama dengan Z ya. 1 per J1. Kita lihat di sini. Ini nilainya J1 kayaknya untuk 10, berarti ini Z, Ibu salah. Jadi untuk mencari Y10 sama dengan 1 per J10 sama dengan 1 per J1, karena nilai Z10 itu adalah 1 per J1 saja gitu ya. Maka untuk memecahkan ini kita tinggal kalikan dengan sekawannya saja. Jadi dengan mudah kita kalikan. J itu kan nilainya akar minus 1 dikalikan 1, karena nilainya dia J1 ya. Dikalikan dengan sekawannya lagi, akar minus 1 per akar minus 1. Maka kita dapat di sini 1 dikalikan akar minus 1, itu kan dia tetap akar minus 1 per akar minus 1 dikalikan akar minus 1 jadi minus 1. Minus 1 dikalikan 1 kan berarti dia minus 1 ya. Maka kita dapat untuk Y10 ini, sekali lagi yang minus 1 ini sama dengan nilainya adalah J. Berarti J per min 1. Nah, ini kalau misalkan kalian dibagi jadi min J1. Nah, ini nggak ada titiknya ya. Jadi untuk nilai Y10 itu adalah min J1. Kemudian cari untuk yang selanjutnya Y12. Y12 berarti kan 1 per Z12 sama dengan 1 per, kita lihat Z12 tuh berapa?
bus 1 yang terhubung ke bus 2, berarti J 0,4. Berarti 1 per J 0,4. Maka kita kalikan lagi seperti biasa, 1 per J-nya kita ubah jadi minus 1 dikalikan 0,4. Dikalikan lagi sekawannya. Oke, jadi di sini didapat akar minus 1 per minus 1 kalikan 0,4 berarti minus 0,4. Maka untuk Y12 kita bisa dapat J per minus 0,4. 1 dibagi minus 0,4, kalau kalian hitung pakai kalkulator itu hasilnya min J 2,5. Ini untuk Y12. Sekarang si bus 1 dia terhubung selain ke 12 terhubung ke 13 nih ya, ke bus 3. Berarti Y13 maka 1 per Z13 sama dengan 1 per J berapa tadi 13 itu? 0,2. Maka seperti biasa caranya 1 per akar min 1 dikalikan 0,2 dikalikan sekawan akar minus 1 per akar minus 1 berarti akar minus 1 per minus 0,2, maka kita dapat J per minus 0,2 dan kita kalau bagi jadinya min J 5 ya kalau dibagi ya. Min J5. Ini untuk Y13. Jadi bisa dipahami ya, Ibu pelan-pelan ulang. Kita akan menghitung satu persatu. Di pertama referensinya ini dari bus yang 1 dulu. Jadi di bus 1 ini dia pertama terhubung karena ada beban sumber di sini, maka kita katakan 10. Berarti Y10, kemudian dia terhubung juga dengan bus 2 berarti Y12 dan dia terhubung juga dengan bus 3 berarti Y13. Untuk mencari Y10, 12 dan 13 ini seperti biasa dengan rumus umum. Rumus umumnya yang ini, jadi tinggal 1 per impedansinya, dan untuk mengubah gitu ya, karena ini ada nilai J-nya, seperti yang kita ketahui bahwa bilangan imajiner itu J itu sama dengan akar minus 1. Kemudian kita kalikan dengan sekawannya dan nanti kita akan dapat angka-angkanya. Itu untuk 10, 12, 13. Sekarang kita lihat di bus 2. Di bus 2 ini, kakak lapar. Sebentar ya, Bunda, bentar lagi selesai ya. Mau dimsum? Sebentar, ditolong deh. Nah, dimsum? Sebentar ya. Sebentar atuh ya. Di ini langsung ada deh. Kayaknya. Yang kedua gitu ya, di bus 2 ada, berarti bus 2 itu dia ada 20, 21 dan 23. Kita lihat satu persatu. Jadi untuk di bus kedua kita punya Y20 berarti kan sama dengan 1 per Z20 sama dengan 1 per 20 itu berapa? J 0,8 ya. Berarti 1 per J 0,8. Langkahnya masih sama ya, nanti kalian akan terbiasa. Ini nanti akan terbiasa, nggak mesti diurai seperti ini. Ini karena masih awal-awal, Ibu tetap uraikan. Akar min 1 per min 0,8. Berarti kalau kita bagi di sini ada J per berapa deh? Min 0,8. Maka untuk Y20 kita dapat min J 1,25. Itu Y20. Kemudian selain terhubung ke generator, 2 juga terhubung ke 3 ya. Berarti kita nyari Y23. Berarti 1 per Z23
1 per J 0,2 sama dengan 1 per min 1, salah, dikalikan 0,2 min 1 per min 1. Ini Ibu mohon maaf ya, ini nggak tahu hari ini pentemnya jadi kurang enak. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Ini kurang lebih seperti ini. Min J5 hasilnya untuk Y23 gitu ya. Kemudian selanjutnya ini bas 3 ini terhubung ke bas 4 ya. Berarti Y34. Sok sayang dia makan, Sok. Enggak, udah dari tadi. Jadi di sini kita punya Y34 itu bas 3 ke bas 4, di mana kita cari dengan cara seperti biasa 1 per J 0,08 maka ya 34 kita dapat min J 12,5 gitu ya. Oke, sekarang kita sudah dapat nih dari pertama gitu ya, ada Y10, 12, 13, kemudian 23, 20 dan Y34. Nah, setelah itu kita cari kalau misalkan kita mau menggunakan nodal analisis, maka kita bisa mengidentifikasi per node-nya atau per simpulnya gitu ya. Sekarang kita masuk ke nodal analisisnya ini karena kita berhubungan dengan KCL. Sebetulnya bisa langsung, tapi biar kalian tahu gitu ya asalnya dari mana. Kita coba per node dulu. Node 1 berarti kan dia Y10 dikalikan V1 ditambah Y12. Astagfirullah, ini kenapa ya? Nggak enakan gini. Dikalikan V1 dikurangi V2, kemudian ditambah Y13, kalikan V1 kurangi V3. Jadi ini kalau kita mau melihat dari sisi node 1 ya, jadi arus yang masuk ke node 1 itu kita tinggal mengalikan Y10 dengan tegangan di bas 1, kemudian Y12 dengan tegangan bas 1 dikurangi bas 2, dan Y13 dikalikan dengan tegangan di bas 1 dikurangi bas 3. Ini kembali lagi ke sini. Jadi kita mau menganalisis di sini arus yang masuk berarti kan I1 di sini, maka kita cari dengan Y10 dikalikan dengan V1 tegangan 1, kemudian yang dari tegangan 2-nya Y12 yang ini dikalikan dengan V1 di sini dikurangi V2. Ini KCL ya, KCL waktu RE, kalian mungkin masih ingat. Dan yang masuk lagi ke sini ke dari bas 3, Y13 dikalikan V1 dikurangi V3. Itu untuk di node 1. Sekarang kalau kita misalkan mau nyari di node 2. Kan kita nanti mau nyari matriks ini ya, I1, I2 dan seterusnya. Jadi kita harus tahu I2 sama dengan Y20 dikalikan V2 ditambah Y12 dikalikan V2 dikurangi V1. Ini ada di buku Hadi, jadi silakan nanti tinggal di apa namanya dikopaskan mungkin ya. V2 dikurangi V3. Ini untuk di node 2. Jadi sekali lagi kalau kita lihat di node 2 ini, kalau kita mau mencari arus yang masuk di simpul yang kedua, maka tentunya kita mengalihkan Y20, 20 itu berarti yang ini dikalikan dengan tegangan di bas keduanya. Kemudian ditambah Y12 karena dia terhubung juga dengan bas 1, berarti dikalikan dengan tegangan di sini dikurangi di sini, dan dia terhubung juga dengan bas 3, maka tinggal mengalihkan ini dengan tegangan di sini dikurangi di sini. Itu untuk di node 2. Untuk di node 3-nya, kita lihat karena node 3 itu tidak ada sumber, maka kita katakan dia I-nya adalah 0, maka Y23 sama dengan V3.
Y13 dikurangi V2 ditambah Y13 V3 dikurangi V1 ditambah Y34 V3 dikurangi V4. Oke, kita lihat sekarang di sini. Jadi untuk di node 3, di simpul ketiga ini, dia kan tidak ada arus, tidak ada sumber arus ya. Berarti kita katakan I3 itu adalah sama dengan 0. Kemudian untuk mencari I3 itu kita bisa dapatkan dengan cara pertama, Y23 misalkan itu yang terhubung di sini dikalikan dengan tegangan di sini dikurangi tegangan yang di bus 2. Kemudian dijumlahkan dengan yang di sini. Y dikalikan V, V-nya berarti kan V3 dikurangi V1, dan kemudian dia terhubung juga ke bus 4, berarti tinggal dikalikan Y ini, dikalikan dengan V3 dikurangi V4. Sekali lagi, ini masih dasar dari KCL, current Kirchhoff current law ya. Jadi kalau misalkan pusing di situ, berarti balik lagi ke mata kuliah RE-nya, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir di node yang keempat, dia tidak ada sumber arus juga, maka kita tetap 0 dan dia hanya terhubung ke bus 3, maka kita bisa dengan mencari seperti ini. Oke, jadi untuk yang bus 4 di sini, untuk mencari arus di sini karena dia arusnya 0, maka tinggal sama dengan Y34. Y34 itu berarti yang ini ya, dikalikan tegangan di bus keempat dikurangi tegangan di bus ketiga. Itu untuk mencari analisis dari setiap node-nya. Nah, dari sini nanti kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Maka dari yang tadi ya, dari yang sebelumnya, I1, itu kita akan lihat hasilnya adalah Y10 ditambah Y12 ditambah Y13 dikalikan V1, kemudian dikurangi Y12 dikalikan V2 dikurangi Y13 dikalikan V3. Ini untuk I1. Ini dapat dari mana, Bu? Ini tinggal mecah dari sini aja nih. Y10 dikalikan V1, Y12 dikalikan V1, Y12 kalikan minus V2 dan seterusnya ya. Nah, kalau dipecah, maka V1 ini kita kalikan dengan Y10, Y12 dan Y13. Kemudian Y12 kita kalikan dengan V2 dan yang V3-nya kita kalikan dengan Y13. Ini untuk di node 1. Sedangkan untuk di node 2 kita bisa mencari dengan gini. Ini dari sini nanti kita dapat ini ya, apa namanya yang tadi yang Y11, Y12 dan seterusnya untuk membentuk matriks. Y20 ditambah Y12 ditambah Y23 dikalikan V2 dikurangi Y23 dikalikan V3. Sedangkan untuk yang ketiga, min Y13 dikalikan V1 min Y23 dikalikan V2 tambah Y13 ditambah Y23 ditambah Y34 oke, dan yang terakhir di node keempat kita sederhanakan menjadi Y minus Y34 V3 ditambah Y34 V4. Oke, sekali lagi kalau bingung ini dapat dari mana, ini hanya ngejabarin dari sini. Misalkan kayak node 4, berarti kan Y34 dikalikan V4 dikurangi Y34 kalikan V3. Nah, di sini. Bedanya ini berurut gitu ya, dari V1, kemudian V2, dan V3, dan V4. Dari sini, nah, baru kita ketahui mana elemen off diagonal dan mana elemen diagonalnya. Maka kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Oke ya. Pertama, ini kan ada 4, apa ya namanya, ada 4 matriks gitu ya. Matriks 4x4 karena dia terdiri dari 4 bus. Maka biar nggak bingung, kita, astagfirullah, biar nggak bingung, maka kita akan buat dulu matriksnya. Jadi matriks admitansinya itu kan berarti dia terdiri dari Y11, Y12, Y13, Y14. Kemudian Y21, Y22, Y23, Y24, Y31, Y32,
Y33, Y34, Y41, Y42, Y43, dan Y44. Oke, ini yang akan kita cari sebagai matriks gitu ya. Aduh, Ibu, mohon maaf banget ini jadi nggak enakan gini. Oke, nanti kita akan cari satu persatu nilai dari setiap Y-nya gitu ya, Y besar. Karena kalau udah dalam bentuk matriks itu Y bus berarti Y-nya menggunakan Y besar. Kita lihat di sini. Nah, untuk mencari Y11, ini yang ini nih ya, Y11, sekali lagi, ini kan matriks diagonal, maka untuk mencari matriks diagonal seperti tadi, teorinya adalah penjumlahan dari seluruh admitansi yang terhubung ke bus tersebut. Maka untuk mencari Y11, kita bisa menjumlahkan Y10 ditambah Y12 ditambah Y13. Dapatnya dari mana? Dari sini. Nah, jadi untuk mencari Y bus gitu ya, admitansi di bus yang pertama, di elemen diagonalnya Y11, maka kita cari dengan Y10 karena dia terhubung dengan sumber, kemudian Y12 dan Y13. Ingat bedakan huruf besar dan kecilnya. Kalau dalam bentuk matriks Y bus itu harus dalam bentuk besar, itu Y besar 11. Tapi kalau ini adalah nilai admitansi dari setiap busnya. Jadi gunakan huruf kecil. Ini untuk Y11. Kemudian untuk mencari mana nih Y berapa lagi? Y22. Kita lihat lagi Y22 di sini. Elemen diagonal dari Y22 berarti kan 20, 21 dan 23 ya. Maka kita tinggal masukkan saja. Y20 ditambah Y12 ditambah Y23. Kemudian elemen diagonal yang satu lagi, 33 sama dengan Y13 ditambah Y23 ditambah Y34. Caranya masih sama ya. Di sini dia terhubung ke 1, ke 2, dan ke 4 untuk yang bus 3. Sedangkan yang untuk elemen diagonal yang Y44, dia hanya terhubung ke bus 3 saja. Maka kita menjumlahkannya hanya 1. Jadi Y34 doang. Nah, yang ini. Jadi Y44 kita hanya menjumlahkan Y34 saja. Kemudian setelah dapat nih elemen diagonalnya, maka kita cari elemen-elemen yang lainnya untuk mengisi matriks ini. Caranya adalah dengan yang prinsip tadi ya, harus nilai negatifnya, kalau kata tadi di yang slide awal tuh. Oke. Kita lihat, pertama Y12, ini nilainya akan sama dengan Y21, di mana nilainya adalah negatif dari admitansi 12. Kita udah dapat ya nilai-nilai dari Y10, 12, 13, dan seterusnya. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja ke sini. Kemudian Y13 ini akan sama dengan Y31 dan akan sama dengan nilainya negatif dari Y13. Kemudian Y23 akan sama dengan Y32 dan nilainya akan sama dengan minus Y23. Dan Y34 akan sama dengan Y43 min Y34. Kemudian apalagi yang belum ya, 12 udah, 13 udah. Oh ya, 14. Untuk Y14 ini akan sama dengan Y41, di mana dia tidak ada koneksi gitu ya, antara bus 1 dan bus 4, maka nilainya adalah 0. Kan nggak ada ya kalau kita lihat di sini nih. Bus 1 ke bus 4 dia nggak ada hubungan, nggak ada sambungan, maka nilainya adalah 0. Jadi mau Y14 atau Y41 dia nilainya akan 0. Begitupun juga dengan Y24, dia akan sama nilainya dengan Y42 dan akan nilainya sama dengan 0. Yang ini Y24 ya, dia nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada sambungan, maka nilainya adalah 0. Itu untuk sudah keisi semua berarti ya. Maka kalau udah dapat nilai ini, kita bisa masukin saja ke ke matriks ini. Maka kita bisa menggunakan ya, dari gambar ini kita bisa dapat, maka Y busnya itu kita tulis ulang lagi ya biar nggak bingung.
gimana ya? Y11, Y12, Y13, Y14, Y21, Y22, Y23, Y24, Y31, Y32, Y33, Y34. Ini Ibu tulis ulang ya, biar kalian nanti nggak bingung. 44. Oke. Ini adalah Y-bus ya, harusnya di kiri nulisnya Y-bus. Maka kita bisa ubah ini dengan angka-angka yang sudah kita dapat menjadi Y11. Kita lihat di sini. Y11 itu kan Y10 ditambah Y12 ditambah Y13 ya. Kita sudah dapat nilainya bahwa untuk Y10 itu, bentar, dapatnya dari mana ya? Biar nggak bolak-balik. Nggak apa-apa deh, di sini aja. Ini kalian kalau ke awal ya, ke slide yang awal nih, nilai dari 10, 12, 13. Nih, dari sini nilainya 10, 12, 13. Kemudian 20, 23 dan seterusnya, nilainya tinggal dimasukin saja ke sini. Jadi min J1 ditambah minus J2,5 ditambah minus J5. Jadi hasilnya untuk Y11 itu adalah min J8,5. Untuk Y12 ini sama dengan Y21 sama dengan min Y12 ya. Berarti minus kali minus kan hasilnya tadinya minus. Berarti di sini jadi J2,5. Kemudian Y13 sama dengan Y31 minus Y13. Sekali lagi karena tadi hasil Y13-nya adalah minus J5, maka karena di sini diminuskan maka jadi positif. Kemudian Y14 ada Y41, maka nilainya tadi 0 ya. Kemudian berapa lagi nih? Y22 sama dengan Y20 ditambah Y12 ditambah Y23, masukin lagi angkanya, min J1,25 ditambah min J2,5 ditambah minus J5, maka jumlahnya adalah min J8,75. Itu untuk Y berapa? 22 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari Y23-nya sama dengan Y32 seperti biasa. Berarti ini dengan mudah langsung saja. Min Y23 berarti hasilnya jadi positif. Kemudian Y24 sama dengan Y42 hasilnya adalah 0. Dan yang ini elemen of diagonalnya yang tadi Y13 ditambah Y23 ditambah Y34. Maka kita masukkan angkanya, min J5 ditambah minus J5 ditambah minus 12,5. Maka hasilnya adalah min J22,5. Kemudian untuk Y34 akan sama dengan Y43 dan minus dari Y34 jadinya J12,5. Dan yang terakhir untuk elemen of diagonal yang terakhir yaitu yang ini, kita juga udah dapat min J12,5. Ingat ya, yang Y44 itu karena dia hanya terhubung dengan Y34, berarti kan seharusnya kalau dia terhubung dengan yang lain bakal dijumlahin dengan yang lainnya nih, Y34, Y4 berapa misalkan gitu ya. Nah, karena dia hanya terhubung dengan bus 3, berarti nilainya hanya Y34 saja, maka nggak usah diminuskan. Sekali lagi, kalau misalkan elemen diagonal yang 44, 33, 22 itu tidak perlu diminuskan.
Yang diminuskan itu hanya elemen of diagonal saja, seperti Y23, itu akan sama dengan Y32 sama dengan minus dari Y23 dan seterusnya. Nah, dari sini ya sudah kita bisa langsung masukin angka-angka tadi ke apa namanya? Ke Y-bus-nya. Maka untuk Y-bus Y11-nya itu kita dapat min J 8,5, kemudian J 2,5, minnya J5, minnya 0. Ibu nggak tulis lagi ya, kalau misalkan itu kalian bisa ngelihat ke yang slide sebelumnya. Jadi ini hanya memindahkan saja dari hasil yang kita dapat dari perhitungan. C5, min J 22,5, kemudian ini J 12,5, sini 0, di sini 0, ini J 12,5, yang ininya min J 12,5. Ini angka-angka ini didapat dari tadi ya, yang kita ngitung. Maka ini adalah Y-bus. Nah, jadi ini sebetulnya inti dari kita mencari matriks admitansi atau Y-bus. Jadi kita mau mencari angka-angka ini. Maka kalau misalkan kita sudah dapat dari sini ya, kita akan dengan mudah gitu ya menghitung persamaan arusnya. Kan tadi rumusnya I-bus sama dengan Y-bus dikalikan V-bus ya. Jadi tinggal masukin aja I-nya sampai I4, I1 sampai I4 dalam bentuk matriks. Kemudian Y-busnya yang barusan kita cari dan V-busnya dari V1 sampai V4 gitu. Ini adalah persamaan matriks admitansi. Jadi harus tahu bedanya, kalau ini adalah matriks admitansi atau matriks Y-bus. Nah, kalau udah dalam bentuk I-bus sama dengan Y-bus dikalikan V-bus, ini udah dalam bentuk persamaan matriks admitansinya. Nanti dari sini nih yang akan kita lanjutkan untuk mencari analisis aliran daya, I-nya berapa atau V-nya berapa, atau nanti tergantung yang diketahui dan yang ditanyakannya apa. Jadi berangkat dari sini, baru kita lanjut ke metode-metode yang disajikan gitu ya. Jadi sekarang itu cuman kita belajar sampai mencari matriks admitansinya dulu saja. Sampai sini kalian bisa, maka nanti kesananya untuk menentukan berangkat dari sininya lagi, dari start point yang di sini itu kita bisa lakukan gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita udah nemu matriks admitansi, jangan lupa ya, tadi kan katanya harus diubah ke diagramnya. Jadi ketika diminta diagram admitansinya, jadi si ini kalau kita rubah maka hasilnya jadi seperti ini. Ini adalah diagram admitansi. Jadi kalau yang ini adalah diagram impedansi, single line diagram dari impedansinya, maka setelah kita dapatkan angka-angka tadi, kita bisa mengubah diagram yang barusan itu menjadi diagram seperti ini. Bisa kurang gede ya. Nah, jadi pertama nih, kita identifikasi pertama dari bus yang pertama. Bus 1 itu, kalau kita lihat di soal, ini adalah ada sumber, kemudian ada impedansi kan. Nah, maka impedansinya di sini kan J1. Di sini kita lihat, karena dia sumber tegangan, maka kita ubah si sumber tegangan ini menjadi sumber arus. Seperti yang tadi langkah-langkah di sini, ubah sumber tegangan jadi sumber arus. Itu kan ya. Jadi jadi sumber arus, di mana arah arusnya adalah masuk ke sistem, itu I1, dan juga I2 juga ada ya, karena dia ada sumber tegangan juga. Nah, kemudian si impedansi yang tadi di bus 1, kita ubah. Jadi yang tadi kan di bus 1 itu impedansinya J1. Maka kita ubah nih, ubah impedansi jadi admitansi. Maka setelah mengubah impedansi di sini J1, hasil yang kita dapat tadi adalah Y10 itu ya, artinya di bus 1 yang terhubung dengan sumber itu nilai admitansinya adalah minus J1. Dari mana minus J1? Bisa lupa lagi. Ini dari yang awal kita hitung awal-awal banget. Nah, min J1 yang ini. Ya, itu untuk di bus 1. Kemudian sekarang kita lihat
Y12 admitansi yang terhubung antara bus 1 dan bus 2. Y12 kita dapat perhitungannya adalah min J 2,5 yang ini, maka kita masukkan min J 2,5 di mana sebelumnya kalau di impedansi, kalau di diagram impedansi itu kan nilainya J 0,4, tapi setelah diubah ke diagram admitansi maka Y12 nilainya menjadi min J 2,5. Kemudian kita lihat di bus 2 ada 20, Y20 sama dengan yang ini ya, karena dia ada sumber, kita ubah sumber tegangan jadi sumber arus, dan sumber arus ini kita asumsikan masuk ke dalam sistem seperti KCL, dan kita lihat di sini, ini adalah bukan impedansi lagi, tapi Y20 itu kalau Y berarti sudah dalam bentuk admitansi. Nilainya dari mana? Dari sini lagi. Ya, sama. Yang ini 20 tuh di sini. Nah, min J 1,25. Dan seterusnya. Jadi ini untuk Y13, Y14. Jadi angka-angka yang tadi kita hitung itu kalau kita ubah ke dalam bentuk diagram admitansi itu akan menjadi seperti ini. Jadi sudah berbeda ketika kita berbicara diagram impedansi adalah seperti ini, maka ketika berbicara diagram admitansi itu sudah dalam bentuk Y-Y-an. Dan ketika ada sumber-sumber berarti kita ubah dulu ke sumber arus. Kurang lebih seperti itu. Ini jadi langkah-langkahnya bisa dipahami ya. Pertama kita harus mengubah dulu sumber tegangan jadi sumber arus yang tadi. Kemudian impedansi, karena selalu disajikannya dalam bentuk impedansi, kita wajib ubah ke dalam bentuk admitansi. Kalau udah nilainya kita ketahui nilai admitansi di setiap busnya, maka kita bisa langsung masukkan ke diagram impedansi, diubah jadi diagram admitansi. Jadi pertama-tama kita harus cari tahu dulu nilai-nilainya, baru kita bisa membuat diagram admitansinya. Kalau udah, kita bisa membuat matriks Y-bus. Matriks Y-bus itu yang ini yang terakhir kita buat. Matriks Y-bus. Nah, yang ini adalah matriks Y-bus. Dan kemudian susun persamaan Y-bus. Persamaan Y-bus itu berarti yang ini yang bawahnya. I-bus sama dengan Y-bus dikalikan V-bus. Maka ini adalah dikatakan sebagai persamaan dari matriks admitansi atau persamaan dari Y-bus. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, bakal berakhir 10 menit lagi. Oke, bentar. Ibu tidak tahu di sini, mudah-mudahan pada nyimak ya. Jadi kesimpulannya nanti Ibu akan share file yang barusan, share file PPT-nya. Kemudian Ibu akan share juga hasil perhitungannya. Sekali lagi, untuk yang contoh barusan itu ada di buku hadis adat, hanya mungkin langkah-langkah yang disajikan sedikit ini ya, mungkin lebih detail ketika kita jelaskan barusan gitu. Kalau di hadis adat itu mungkin ada yang langsung jawabannya saja gitu ya. Tapi itu benar-benar contoh yang ada di sana, masih awal banget gitu ya, masih di introduction terkait bus admittance gitu ya. Nah, terus untuk menambah wawasan dan untuk biar kaliannya bisa gitu ya ngitung cara membuat matriks admitansi, di sini ada latihan soal yang bisa kalian lakukan secara mandiri. Jadi ada beberapa kondisi. Latihan soalnya di sini ada 4. Jadi silakan ini kerja mandiri. Jadi ini ada soal nomor 1, bentuk busnya seperti ini dengan data yang seperti ini. Bus nomor 2 juga seperti ini. Bus nomor 3 juga seperti ini, dan bus nomor 4 juga seperti ini. Ini sekali lagi hanya sampai menyusun persamaan bus admitansi saja, tidak sampai analis aliran dayanya. Mungkin kalau kalian temukan misalkan bisa sampai ngitung analis aliran daya, ntar dulu gitu ya. Karena kayak slack bus dan segala macam, mungkin data-data yang tidak diperlukan kita simpan dulu. Yang penting kita bisa membuat diagram-diagram impedansi ini menjadi diagram admitansi yang tadi. Jadi diagram admitansi dan menjadi matriks admitansi. Tujuannya cuma sampai situ dulu aja. Jadi silahkan 4 soal ini dikerjakan hari ini gitu ya, maksimal mungkin jam 6 sore. Silahkan dikerjakan secara mandiri, ditulis tangan, kemudian seperti biasa di-scan dan di-upload di Innos gitu ya. Oke, sebelum diakhirin, 10 menit lagi berakhir, Ibu sekalian presensi dulu mungkin ya. Bentar, ASTL tanggal 11 November. Alma ada? Sepertinya nggak ada ya. Oke. Kemudian Yasin? Hadir, Bu. Ahmad?
Ahmad, ada Ahmad? Ahmad Fahrudin teh di sini Ibu belum melihat. Oh, ada listnya. Kita skip dulu. Aldi, Hadir, Bu. Alif, Hadir, Bu. Aul, Hadir, Bu. Catur. Ada Catur? Hadir, Bu. Oke, Fadli. Hadir, hadir. Hadir, Bu. Ferry, Hadir. Hafiz, Iqbal, Hadir, Bu. Lilin, Lin, Hadir, Bu. oke, Maul, Hadir, Bu. oke, Rafli, Hadir, Bu. Kakak, Hadir. Tangga, Hadir, Ibu. Rifki, Rifki hadir, Bu. Rizky, ada Rizky. Kita skip dulu. Sahal, Hadir, Bu. Yunfa, Yunfa ada. Kita skip. Zaki, Zaki ada. Zaki. Kita skip lagi. Zulfika. Hadir, Bu. Hadir. Oke, sekarang kita panggilan terakhir untuk Ahmad Fahrudin. Ada Ahmad? Ada, Ibu. Ahmad Fahrudin ada. Bentar. Selanjutnya Rizky. Hadir, Ibu. Tadi salah pijit. Oke. Yunfa. Ada Yunfa? Mana Yunfa? Sepertinya nggak ada ya, Yunfa. Kemudian Zaki. Panggilan terakhir untuk Zaki nggak ada juga kayaknya ya. Ya sudah, kita alfakan dulu. Oke, ini ada chat apa ini Bu baru baca. Punten Bu, kalau dari besok boleh Bu, soalnya saya lagi di jalan ke Unsil. Iya Bu, kalau boleh besok Bu, ada kaitan ngajar juga Ibu. Udah boleh besok ya, jam 9 pagi ya, maksimal ya untuk deadline pengerjaan tugasnya. Boleh silahkan. Yang penting kalian paham dulu aja, nggak apa-apa telat semenit 2 menit mah. Yang penting kalian benar-benar bisa mengerjakan sendiri dan benar-benar paham gitu ya. Itu intinya. Kalau masalah deadline Ibu tidak masalah ya. Oke. Ada yang lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri mungkin? Ibu izin bertanya. Gimana Ul? Ibu, aku mau nanya tadi yang boleh lihat perhitungannya lagi nggak Bu? Aku mau tanya yang di noda analisis Bu. Bentar. Yang di noda analisis yang kedua sama ketiga. Gimana? Nah, itu yang di yang Y12 itu kan dikali V2 dikurang V1 ya Bu. Nah, itu misalkan ditambahnya jadi Y21 itu ngaruh nggak Bu? Atau emang harus Y12? Kan kalau yang atasnya tuh udah ditambah Y12. Boleh ya 212 boleh. Boleh Bu. Berarti di noda 3 juga nggak apa-apa itu digantinya Y31 gitu. Nggak apa-apa, tapi lebih enak biasanya nyebutnya gitu berurutan, jadi biar sama. Karena apa? Karena nanti kan kita bakal menyederhanakan ke sini Ul. Nih 1 2 1 3 kemudian 20 1 2 1 2 dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalkan nanti beda-beda di sini misalkan ya 1 2 di sini ya 21, nanti kita bingung untuk menyederhanakannya. Ya 21 dikalikan V2, misalnya 21 kalikan min V1, sedangkan di sini ya 12 kali V1 gitu misalkan. Biasanya bingungnya di situ. Jadi makanya disamakan biar nanti matriksnya sama gitu. Tapi sebenarnya nggak misalkan diubah gitu nggak apa-apa Bu. Secara ini sih nggak apa-apa. Yang penting nanti pas mengubah ke dalam bentuk matriks sama gitu. Di sininya nih. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Yo, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Ibu mohon maaf ya apabila hari ini banyak kekurangan di luar ini ya, di luar persiapan. Ternyata timetable-nya masih tiba-tiba agak kurang enak gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya nggak terulang. Dan untuk minggu depan mungkin nanti STL mungkin kita akan ngaret gitu ya, bukan di hari Senin karena memang terlalu jarak untuk menyiapkan materinya karena kita udah mulai masuk ke ini ya, ke bahasanya lumayan berat, jadi mungkin Ibu butuh waktu untuk
menyiapkan bahan ajar agar ASTL ini tersampaikan dengan baik. Tapi untuk OSTL sepertinya masih bisa kita kejar di hari Senin gitu. Jadi untuk nanti Ibu informasikan lagi apakah hari Senin jam 7 ada kuliah ASTL atau nanti kita pindah saja. Dan mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa offline semuanya ya, sehat semuanya juga. Oke, untuk hari ini kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah setelah Ibu tutup ini, Ibu akan langsung share di Inos ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ibu izin live ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.